Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 10 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dengan apa yang sudah saya sampaikan ya di beberapa analisa ke belakang, di mana pergerakan atau struktur saat ini yang ini ya, ini membentuk sebuah area gelombang korektif, di mana sebelumnya ada gelombang impulsif dan diimbangi oleh gelombang korektif. Posisinya saat ini berada dalam wave ke E ya, ini adalah wave E ya. Terakhir penurunannya dengan kita memiliki target terakhir yaitu di support 109.27 sampai 109.53. Dan kebetulan di hari kemarin untuk indeks dolar dalam penurunan terakhir ya 7 minggu ke belakang ya, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, dimana membentuk low terbaru ya. Kalau kita perhatikan kisaran untuk low terakhir di hari Selasa ya, itu mencapai 109.36, dan di hari Rabu kemarin terjadi penguatan indeks dolar ya. Kalau kita lihat di sini, di mana candle merah dimakan oleh candle hijau, artinya ada dorongan buyer yang sudah mulai tumbuh ya di kisaran wilayah support terkuatnya, di mana ada pembentukan bullish engulfing. Nah, biasanya sekiranya kalau membentuk sebuah bullish engulfing ini, maka ada dorongan kuat untuk indeks dolar ini bergerak naik. Kalau saya ukur menggunakan Fibonacci retracement dari penurunan terakhir atau swing terakhir dari D ke E ya, nih dari wave D ke E, saya menemukan area golden level atau area Fibonacci retracement 50% sampai 61,8% itu berada di area 111.25 sampai dengan 111.70. Maka besar kemungkinan jika mana bullish engulfing ini menjadi indikator kenaikan ya terkuatnya, maka dia bisa menuju wilayah ini. Tapi jika mana bullish engulfing yang tercipta, dan saat ini adalah hari Kamis ya, yang dimana semua kita menantikan data inflasi Amerika yang akan rilis hari ini ya, apakah betul-betul memberikan informasi yang cukup kuat untuk keputusan The Fed nantinya di bulan Desember ya, khususnya tanggal 15, untuk lebih agresif dalam menaikkan suku bunga atau lebih melunak dalam menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ini yang menjadikan jawaban hari ini ya, sudut pandang daripada beberapa pemain pasar besar ya, atau penggerak daripada pasar ini menangkapnya seperti apa gitu. Nanti kita lihat kondisi hasilnya ya, atau nanti kita minimal kita memiliki prediksi ya, news yang nanti akan rilis seperti apa kondisinya, korelasinya kepada indeks dolar. Tapi secara teknikal memang memberikan informasi kuat daripada posisi saat ini dengan area support dan membentuk bullish engulfing ini, besar kemungkinan harga menuju area 50%, yaitu di 111.25 area golden level. Oke, besar kemungkinan kalau kita perhatikan dengan posisi ini, biasanya menurut saya harga minimal koreksi dulu ya, area 50% ya, di area sini, yang menjadikan posisi pun di sini juga ada rejection ya, besar kemungkinan penurunan dulu baru dia akan mencoba kenaikannya. Gambaran saya seperti itu untuk di time frame daily di indeks dolar ya. Sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam untuk melihat lebih detail lagi daripada pergerakan indeks dolar ya, dari sisi wave analisa ya. Menurut saya dari posisi terakhir dengan gelombang impulsif bearish ini ya, gelombang impulsif bearish ini membentuk sebuah wave 1, 2, 3, 4, kelima. Ini adalah wave kelima, adalah wave terakhir, dimana setelah itu membentuk gelombang korektif yaitu ABC ya. Saat ini bergerak menuju wave ke A. Kalau memang wave A ini ternyata hanya terbatas di area open weekly bears yaitu 110.66, besar kemungkinan akan terjadi penurunan di area support ya, resistance become support 110.05. ini menjadi wilayah pantau kita hari ini. Kebetulan juga pagi ini terjadi open gap down ya. Ini ada open gap down di pasar indeks dolar atau di market DXY itu sendiri. Maka kalau kita hubungkan dengan posisi impulsif bullish di hari kemarin ya, dan membentuk bullish engulfing, besar kemungkinan memang biasanya terjadi koreksi dulu minimal 50% di wilayah ini. Maka kalau nantinya sampai area ini ternyata betul-betul ada pattern pembalikan ya, yaitu ada bullish engulfing contohnya, atau bullish pin bar ya, ataupun doji dan konfirmasi candle warna
hijau artinya akan ada dorongan kuat menuju Fibonacci retracement 50%. Jadi membentuk sebuah wave A, B, dan C-nya bisa sampai area sini. Itu gambarannya ya, atau minimal di resisten terdekatnya sebelum Fibonacci retracement 50% yaitu ada 111.03 mendekati wilayah ini. Itu gambarannya. Jadi yang paling utama adalah pantau dulu wilayah ini. Kalau nanti ada bullish engulfing pembentukannya di 110.05, besar kemungkinan indeks dolar akan menguat. Tapi untuk sesi Asia ini kemungkinan besar masih dalam tekanan penurunan ya, atau indeks dolar saya perkirakan melemah ya. Tapi hati-hati kalau nanti area support di sini ternyata di breakout oleh impulsif bearish, maka kecenderungannya akan menuju wilayah support berikutnya. Dan kalau sampai ini terjadi break di bawah 109.368 ya, breakout di bawah ini ya, dan close hari ini Kamis di bawah 109.36, saya pastikan indeks dolar akan semakin melemah. Ininya di situ. Dan yang nantinya pasti akan berpengaruh kepada komoditas ya, khususnya XAU/USD, dan kemudian pasar mata uang yang lain ya, khususnya Euro USD, GBP, AUD pasti akan menguat. Ini kondisinya berbanding terbalik daripada pergerakan indeks dolar saat ini. Korelasinya ke situ ya, dari lawan daripada indeks dolar itu sendiri. Oke, sebelum kita melanjutkan di time frame 1 jam untuk kita memberikan skenario ya, atau strategi dari mapping atau trading plan saya akan membahas daripada news yang nanti malam yang akan rilis ya, seperti apa kondisinya, prediksinya ya. Langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika. Oke, ini kalender ekonomi Amerika ya, yang hari ini akan rilis tanggal 10 November 2022. Anda bisa lihat sendiri. Yang pertama yang saya akan bahas di sini ada Core CPI ya. Ini saya buka dulu. Core CPI sendiri ini untuk yang rilis bulanan ya, Core CPI MOM ya, monthly ya, di mana data sebelumnya adalah 0,6%, diprediksikan turun menjadi 0,5%. Jadi kalau di grafik kalau kita lihat memang Core CPI sendiri sebenarnya dari beberapa bulan ke belakang posisinya masih sangat kuat ya. Kalau kita lihat data sebelumnya pun masih di kisaran 0,6%, masih di atas daripada 0,1% ya, jauh di atas itu. Kalau dilihat dari bulan 10 tanggal 13 ya, di bulan Oktober kemarin ada kenaikan sebesar 0,1% dari prediksinya ya, dari prediksinya. Jadi prediksinya kan turun 0,5%, tapi ternyata ada penguatan 0,6%. Apakah akan terjadi lagi di hari ini ya? Untuk data Core CPI sendiri prediksinya turun 0,5%, diprediksikan masih turun. Kalau nanti sampai dengan datanya memang sesuai dengan prediksinya 0,5%, maka indeks dolar akan melemah. Ini menjadi catatan penting ya. Tapi kalau nanti naik menjadi 0,6%, indeks dolar akan menguat. Oke. Tapi prediksinya saat ini adalah menurun ya, 0,5% dari prediksi data yang masuk di tim survei sebesar 0,5%. Diprediksikan untuk indeks dolar di data Core CPI terjadi penurunan atau melemah. Kemudian untuk CPI sendiri ya, di sini ada kenaikan dari data sebelumnya adalah 0,4% ya, diprediksikan adalah 0,6%. Secara grafik kalau kita lihat posisinya memang dari data sebelumnya ya, nih dari bulan Agustus, September sampai dengan Oktober ada kenaikan berlanjut terus ya. Ini kalau kita lihat apakah dari kenaikan berlanjut terus dari start bulan Agustus ya, dari melemahnya data CPI sebelumnya di bulan Juli ya, di bulan Juli tanggal 13, kemudian masuk ke bulan Agustus menjadi titik terendah daripada data itu sendiri ya, masuk kepada 0,0%. Dan kemudian bertumbuh CPI sendiri Amerika start dari penurunan terakhir bulan Agustus, kemudian September dia naik menjadi 0,1%, meskipun diprediksikan turun minus 0,1%. Ternyata tahapannya untuk CPI datanya sangat bagus. Kemudian di bulan kemarin Oktober prediksinya naik ya, dari 0,1% prediksi 0,2, tapi naiknya cukup signifikan 0,4%. Ini sangat berpengaruh ya, apakah untuk hari ini dari 0,4% bisa diprediksikan naik menjadi 0,6%. Maka kalau data CPI sendiri ya, kalau kita lihat naik menjadi 0,6%, maka indeks dolar akan menguat. Kalau kita perhatikan dari dua data yang rilis ya,
di core CPI dan CPI di sini memang terbanding terbalik ya hasil dari prediksinya. Yang satu memberikan informasi indeks dolar melemah, sisi lain CPI sendiri memberikan informasi indeks dolar menguat. Jadi datanya 1:1 ya. Ini untuk saat ini. Oke, kemudian yang akan ditunggu-tunggu di sini yaitu rilis CPI ya. Ini CPI atau inflation rate Amerika, di mana kalau kita perhatikan inflasi terjadi penurunan ya dari data sebelumnya 8,3% ya, diprediksikan turun ya menjadi 8,2% ya, dan hari ini prediksinya akan turun lagi menjadi 8,0%. Artinya The Fed sendiri berhasil dalam menekan tingkat suku bunga ya, dengan kondisi dia menaikkan tingkat suku bunga lebih tinggi, dan ini mempengaruhi inflasi rate Amerika bertahap terjadi penurunan. Dari tertinggi terakhir adalah 9,1% ya kenaikannya. Ini terjadi di bulan Juli, kemudian Agustus sudah mulai melanda ya, turun menjadi 8,5%, kemudian bulan 9 ya ini turun lagi 8,3% sampai dengan Oktober kemarin turun menjadi 8,2%, dan diprediksikan untuk bulan November ini menjadi penurunan 8,0%. Ini yang teman-teman harus waspadai. Jika mana inflation rate Amerika ini turun, yang pastinya indeks dolar pasti ikut turun. Cuman dengan adanya cara si The Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin ya, dan nantinya diprediksikan juga masih agresif di bulan Desember tanggal 15. Ini juga nanti yang menjadikan kondisi apakah indeks dolar ini akan terjadi penguatan gitu loh. Kalau dari dampak dari kenaikan suku bunga ya, suku bunga dinaikkan, indeks dolar akan menguat, cuman inflation rate akan terjadi penurunan. Dengan data saat ini prediksinya turun Pak, pasti indeks dolar jadi ikut turun, ikut melemah karena data inflation rate-nya turun gitu loh, berhasil menekan daripada pergerakan peredaran dolar di sana gitu loh, ditarik kembali kan melemahkan daripada indeks dolar itu sendiri. Nah makanya inflasi rate turun memprediksikan bahwasanya pergerakan indeks dolar bisa terjadi penurunan. Berarti kalau kita lihat dari 3 data ini 2:1 ya hasilnya. Oke, kemudian data initial jobless claim juga kalau kita perhatikan ada penguatan ya dari 217.000 yang tidak memiliki pekerjaan meningkat menjadi 220.000. Ini juga menjadikan PR bahwasanya The Fed selaku kepala ya di Amerika untuk dia menekan atau mengurangi banyaknya pengangguran, ini masih kondisinya memang masih di atas 200.000 ya. Sangat kurang bagus juga kalau kita perhatikan dengan prediksi ada kenaikan dari 217.000 ya, diprediksikan naik menjadi 220.000. Ini hati-hati ya posisinya, jika mana ini menguat maka indeks dolar akan terjadi pelemahan ya, karena tidak mampunya penekanan banyak orang yang belum mendapatkan belum mendapatkan pekerjaan di Amerika. Oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita lihat dari 4 berita ini yang sudah saya sampaikan ya, dari posisi dari posisi sebelumnya ini 3:1 ya. 3:1, yang 3 ini melemahkan indeks dolar, yang 1 menguatkan indeks dolar. Nah ini nanti tinggal kita lihat pelaku pasar atau sentimen pasar ya, yang dimana nanti melihat kondisi seperti ini apakah dengan posisi seperti ini akan melemahkan indeks dolar sesuai dengan datanya, atau memberikan perubahan yang cukup signifikan di pergerakan indeks dolar itu sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan, nanti diwaspadai ya dari datanya. Cuman secara prediksi ya 3:1 yang menyatakan 3 melemahkan indeks dolar, yang 1 menguatkan indeks dolar. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nanti langsung aja kita lihat hasilnya ya. Nanti malam insya Allah nanti saya akan sampaikan di grup Telegram daripada Zona Forex itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada analisa teknikal. Jadi kalau kita perhatikan dari data ekonomi Amerika seperti itu, ini berbanding terbalik ya dengan analisa teknikal dan fundamental. Meskipun fundamental itu adalah dari yang menggerakkan daripada
harga saat ini. Dan posisinya memang di hari kemarin ada bullish impulsif ya, yang memberikan dampak bahwasanya hari ini ada penguatan indeks dolar atau ada kenaikan ya indeks dolar, tapi terbalik prediksi di news yang nanti rilis ini melemahkan indeks dolar. Nah, ini yang wajib diwaspadai, makanya kita punya acuan batasannya adalah area support 110.055. Jika mana area itu nanti di breakout impulsif bearish, maka ya pergerakan indeks dolar akan melemah. Betul-betul sesuai dengan data ekonomi nanti yang akan rilis. Nah, posisinya seperti itu. Maka menurut saya ini yang menjadi area yang harus diwaspadai, yang harus dipantau. Kalau nanti di sini ternyata impulsif bullish dan data yang keluar nanti tidak sesuai, maka dia bisa naik menuju area 50%. Intinya itu aja. Tapi kalau nanti berbanding terbalik ya, posisinya dari data itu memberikan informasi indeks dolar melemah, maka di sini pasti ada impulsif bearish ya, yang mendorong posisinya akan break di bawah area 109, bisa menuju 108 poin sekian. Nah, ini gambarannya. Jadi bisa menuju area ini. Nah, ini kondisinya ya dari pergerakan indeks dolar saat ini. Jadi teman-teman waspadai ya, dimana nanti ketika rilis news yang akan rilis, pastikan posisi kalian semua dengan mata uang ataupun komoditas sudah clear dulu. Jadi ketika ada news, kita tinggal lihat aja nanti pergerakannya arahnya kemana atau struktur terbentuknya seperti apa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.